Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 283 merobek kedua lengan. Senior Lee, berhentilah berkedip dan cepat serang. Jika kau bisa menyentuhku hari ini, kau menang. Du Guoyun tersenyum meremehkan. Dasar bocah sombong. Hari ini, aku akan membiarkanmu mencoba metode sekolah naga biruku. Li Zhangqing mendengus dingin. Tiba-tiba, dia berubah menjadi sederet cahaya dengan lapisan-lapisan sosok ilusi dan menyerang Du Guoyun. Hus, tetapi saat Li Zhangqing hendak menyentuh Du Guoyun, tubuhnya condong sedikit ke samping dan serangan Li Zhangqing dengan mudah dihindari. Tidak cukup cepat. Cepatlah datang. Setelah menghindari serangan itu, Du Guoyun tersenyum dan berkata dengan nada mengejek. Saat ia diejek oleh Du Guoyun, kecepatan Li Zhangqing memang menjadi semakin cepat. Posisi yang diserangnya juga menjadi semakin licik. Sedemikian rupa sehingga semua ahli di alam mendalam tingkat ke-8 berbinar-binar dan terus mendesah dengan pujian. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Li Zhangqing yang biasanya tidak memiliki penampilan yang menonjol akan mengejutkan semua orang saat ia menunjukkan kemampuannya. Dengan kekuatan tempur Li Zhangqing yang lebih hebat dari yang telah ia tunjukkan, mungkin mereka pun tidak akan mampu mengalahkannya. Kepala sekolah Azure Dragon benar-benar mengejutkan mereka. Ini tidak akan berhasil. Ini tidak cukup. Du Guoyun bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, kedua kepala sekolah yang memiliki kekuatan tingkat 9 dari ranah mendalam itu menggelengkan kepala tanpa daya karena saat mereka baru saja dikalahkan oleh Du Guoyun, mereka sangat tahu bahwa Du Guoyun memiliki kekuatan yang tak terduga dalamnya. Bahkan mereka tidak memiliki cara untuk mengalahkan Du Guoyun, apalagi Li Zhangqing. Memang, meskipun serangan Li Zhangqing semakin ganas, Du Guoyun masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri di tempatnya. Setiap kali Li Zhangqing menyerang, dia dapat dengan mudah menghindar. Terkadang, dia bahkan tidak melihat Li Zhangqing. Dia sepenuhnya mengandalkan intuisi dan reaksinya. Itu masih belum cukup cepat. Bisakah kau datang lebih cepat lagi? Kau seharusnya tidak pernah berpikir untuk menyentuhku dalam hidupmu dengan kecepatan seperti ini. Du Guoyun mencibir dan berkata. Pada saat itu, Li Zhangqing tiba-tiba berhenti bergerak. Tubuhnya akhirnya muncul di hadapan semua orang. Namun, wajahnya saat ini agak pucat dan dia terengah-engah dengan tetesan keringat yang besar. Dapat dilihat bahwa meskipun keterampilan bela diri yang dia gunakan sebelumnya cukup menakjubkan, dia masih menyia-nyiakan sejumlah besar kekuatan. Namun, Li Zhangqing tidak terlihat akan mundur sedikit pun. Sebaliknya, tatapannya menunjukkan tekad, dan dia berkata kepada Du Guoyun, kau pikir aku tidak bisa menyentuhmu? Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku bisa menyentuhmu atau tidak. Tiba-tiba, Li Zhangqing merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan semburan kekuatan mendalam yang tak terbatas meledak keluar dari tubuhnya. Kekuatan itu membubung ke udara, menyebar, dan setelah itu, kekuatan mendalam itu dengan cepat mengembun dan dengan sangat cepat, pedang-pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya dengan tatapan dingin muncul. Pedang-pedang tajam itu semakin banyak dan perlahan-lahan melayang di sekitar Li Zhangqing. Dengan beberapa perkiraan kasar, setidaknya ada beberapa puluh ribu pedang tajam yang dipadatkan oleh kekuatan yang sangat besar. Setiap pedang seperti binatang buas yang mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk menyerang. Pedang-pedang itu terus bergetar di udara, seolah-olah mereka tidak dapat menahan keinginan mereka untuk berdarah. 10.000 pedang kembali ke sekte. Tiba-tiba, Li Zhangqing mengulurkan kedua tangannya dan telapak tangannya seperti pedang saat menunjuk ke arah Du Guoyun. Puluhan ribu pedang tajam yang melayang di sekitarnya berubah menjadi beberapa puluh ribu baris cahaya. Seperti hujan meteor, mereka terbang menuju Du Guoyun. Oh. Kau menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya sekarang. Tapi sayangnya, itu masih tidak berguna. Du Guoyun tersenyum tipis, kemudian sekujur tubuhnya berkelebat dan berubah menjadi kabur saat ia mulai bergerak cepat di dalam puluhan ribu pedang. Hus pedang-pedang itu mengikuti gerakan jari Li Zhangqing. Jika dia menunjuk ke sana dengan kedua jarinya, puluhan ribu pedang itu akan melesat ke sana. Saat mereka mengikuti jari-jarinya, mereka menjadi lingkaran kekuatan mendalam yang tak terbatas yang mengelilingi Du Guoyun. Namun, itu tetap tidak berguna. Metode tubuh Du Guoyun terlalu aneh. Dia tidak hanya mampu bertahan dari puluhan ribu pedang, bahkan tidak ada satu pedang pun yang mampu menyentuh tubuhnya. Dalam situasi seperti itu, semua orang mendesah kagum saat menyaksikannya. Mereka sangat terpana oleh pemandangan di depan mata mereka. Keterampilan bela diri yang digunakan Li Zhangqing adalah keterampilan bela diri tingkat 6, dan itu adalah keterampilan bela diri berkualitas tinggi dalam keterampilan bela diri tingkat 6. Itu bahkan digunakan dengan sangat sempurna oleh Li Zhangqing dan kekuatan yang sangat mengerikan ditunjukkan darinya. Namun, keterampilan bela diri seperti itu masih belum mampu menandingi Du Guoyun. Itu menunjukkan betapa hebatnya Du Guoyun. Pemuda yang sama dengan Li Zhangqing, yang juga memiliki kultivasi tingkat ke-8 dari alam mendalam, bahkan memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat daripada Li Zhangqing.
Hus tiba-tiba, sebuah bayangan kabur muncul dari antara puluhan ribu pedang, dan bagaikan sebuah cahaya, ia melesat lurus ke arah Li Zhangqing. Omong kosong. Melihat itu, Chu Feng diam-diam mengutuk karena dia merasakan niat membunuh dalam kegelapan. Namun sebelum dia bisa bergerak untuk membantunya, tekanan yang sangat besar menyelimutinya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Anak muda, saat orang lain sedang bertengkar, kamu tidak boleh ikut campur. Ini adalah aturan yang paling mendasar. Kamu pasti mengerti, kan? Sambil menoleh ke samping, kepala sekolah Ling Yun, Yan Yangtian, saat ini sedang tersenyum sambil menatap Chu Feng. Tekanan yang menyelimuti Chu Feng berasal dari tubuhnya. Orang ini benar-benar memasuki alam surga. Chu Feng mengerutkan kening karena dia tidak bisa menahan tekanan itu. Ada kekuatan yang tak tertandingi di dalamnya. Itu adalah kekuatan yang melampaui kekuatan mendalam, dan Chu Feng tahu bahwa sangat mungkin kekuatan misterius dan kuat itu adalah kekuatan surga, yang juga berarti bahwa Yan Yangtian benar-benar memasuki alam surga. Ledakan. Pada saat yang sama, bayangan kabur itu sudah tiba di depan Li Zhangqing dan berubah menjadi Dugu Aoyun. Dia mengulurkan tangan dan mencengkeram erat lengan Li Zhangqing, lalu tersenyum dingin dan berkata, "Senior Li, ini sudah berakhir." Setelah berbicara, Dugu Aoyun tiba-tiba menariknya ke bawah. Setelah suara robekan, kedua lengan Li Zhangqing dirobek paksa oleh Dugu Aoyun. Sejumlah besar darah berceceran di tanah. Kepala sekolah. Melihat itu, wajah Chu Feng berubah drastis. Dia berteriak marah dan awalnya ingin bergegas, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tekanan tak terbatas itu masih menyelimutinya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Chu Feng, jangan bertindak gegabah. Aku tidak akan mati. Setelah mendengar lolongan Chu Feng, Li Zhangqing menahan rasa sakit karena lengannya dirobek dan berbicara untuk meyakinkannya. Wah. Maafkan saya, Senior Li. Saya tidak pernah menyangka tulang tua Anda begitu lemah. Saya hanya menariknya pelan dan itu melukai Anda. Tapi jangan khawatir. Sekolah Ling Yunku punya obat-obatan terbaik dan dokter-dokter terbaik. Mereka pasti bisa menyembuhkan lenganmu yang patah. Dugu Aoyun memegang lengan Li Zhangqing dan mencibir. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, kepala sekolah Jade Maiden bergegas ke arena pertarungan. Dia pertama-tama merenggut lengan Li Zhangqing dari Dugu Aoyun, lalu dia menopang Li Zhangqing dan berteriak dingin pada Dugu Aoyun, "Minggir, atau aku tidak berani memastikan bahwa aku tidak akan membunuhmu." Oh, dia adalah kepala sekolah Jade Maiden. Aku memberi hormat. Setelah melihat kepala sekolah Jade Maiden, Dugu Aoyun menjadi sedikit lebih sopan dan dia memberi hormat palsu padanya. Kepala sekolah Jade Maiden tidak memperhatikannya, tetapi saat dia melewatinya, dia berkata dengan suara rendah, "Aku tahu kau mengincar Ruyu. Tetapi hari ini, aku akan memberitahumu ini. Sebaiknya kau menyerah pada Yuer karena aku sudah memberikannya kepada Chu Feng." Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala sekolah Jade Maiden melewatinya, dan sambil mendukung Li Zhangqing, dia meninggalkan arena pertarungan.